iblis betul-betul. Malaikat surga bertahta di surga, sehingga mereka disebut Ini juga ya. pejabat surga. Mulai dari saya lahir sampai sekarang, baru ini saya mendengarkan bahwa ada seorang pelayan Tuhan ataupun pendeta yang mengatakan ada banyak Tuhan. Sementara di balik itu ada 3 Tuhan saja. Orang sedang tertawa, ini banyak. Artinya kau sedang mengikuti iblis. Aku yang ikut iblis. Anda beda Oke, pendapat dek. sendiri, Gumasak. Dengarkan gini, Lendi. Bisa nggak kau bandingkan dirimu dengan malaikat surga? Oh, tentu tidak. Itu sudah berbeda. Artinya gini, apakah kau mengakui malaikat surga itu sosok yang sangat suci? Sangat suci. Artinya sangat suci artinya Tuhan. Catat, ambil di pulpenmu. Tuhan artinya sangat suci. Ambil pulpenmu sebelum kau bersyahadat. Tuhan artinya sangat suci. Berarti kau mengakui itu malaikat surga adalah sangat Tuhan. Itu kan masalah istilah. Ambil pulpenmu, tulis Tuhan artinya sangat suci. Berarti kalau kau mengakui malaikat surga sangat suci, berarti malaikat surga adalah Tuhan. Coba sabar Gumasak. Apakah malaikat ini adalah salah satu pejabat salah satu Tuhan juga di surga? Malaikat surga adalah Malaikat itu kelompok pesuruh pejabat surga. Yahweh, pesuruh Yahweh. Pejabat. Nih. Tapi sabar, Ya, ya, dengar ya. masalah pejabat Mereka ini kan tidak beribadah diapa dan sama ibu. melayani di sekitar tahta Tuhan dan menunggu Iya, Bu tugas Darni. darinya. Seperti yang Oke, dijelaskan baik, dalam sama, Yesaya sepakat. 6 dan Wahyu Sepakat. 5 Itu mungkin kita ayat sudah 11 sepakat. sampai 12. Ya, itu kita sudah sepakat. Cuma masalah sabar Gumasak ya. Kita berikan kesempatan sama Ibu Yovina. Ibu Yovina ini kan masih bingung dengan masalah pejabat ini, atau gimana kan Ibu Yovina kan? Ini apalagi menyangkut firman Tuhan kan? Ya, ini Coba silakan Bu firman Sulfina. Tuhan. Tapi kok disampaikan ada pejabat-pejabat di kerajaan surga dan ada banyak Allah di kerajaan surga. Itu yang saya Tahu nih itu. kok arti kerajaan? Coba jelaskan arti kerajaan. maksudnya Jelaskan arti Bapak kerajaan. tadi bilang ada banyak Allah di sana. Itu yang saya Semua malaikat, setiap malaikat surga adalah sosok yang Allah, sosok yang sangat ajaib. Allah artinya sangat ajaib. itu Bapak Lah, baca Gumasak, kau ini pun ketentuannya di mana? mana Maksudnya pula malaikat ada Allah? Kau pun ada faktanya loh. dajjal. Si Gumasak Atau gini, inilah oke, yang saya tanya. sesungguhnya antikristus. Maksudnya Iya, kita Gumasak, beriman dengarkan. itu harus Beleng-beleng. ada faktanya begitu. Aku tanya, Anda coba firman gini, di dengarkan. mana? Firman Tuhannya di mana? Tercatat di mana? Itu kalau Dengarkan. kita berbicara sesuatu harus ada faktanya. Jangan Tunggu, asal Yosefina, Gumasak, ini pekerjaan malaikat. Dengar, kalau di sorga mereka itu beribadah melayani di sekitar tahta Tuhan dan menunggu tugas yang diberikan oleh Yahweh, ya, Yesaya 6 atau Wahyu 5 ayat 11 sampai 12. Sekarang kerjanya di bumi untuk mengawasi dan melindungi manusia, untuk menyampaikan pesan kepada manusia, untuk menjaga tempat-tempat penting seperti menjaga jalan menuju pohon kehidupan setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Kejadian 3 dan 24, untuk memperkuat dan membebaskan umat Tuhan dari bahaya seperti si loading, Kisah Para Rasul 5 ayat 19 sampai 20, untuk membawa roh orang percaya yang meninggalkan dunia ke Firdaus, Lukas 16 ayat 22. Itulah tugas malaikat. Jadi itu bukan Allah. ya, Itu ya, betul guys. sekali. Oke, Betul. boleh saya tanya Darni? Boleh saya tanya Darni? Bang, Nah, sekarang boleh, ini. Bang Gumasak. Boleh kalau bisa Oke. ku jawab. Nah, dengarkan nih. Betul Bisa nggak sekali. kau bandingkan dirimu dengan malaikat surga? Ah, mana bisa? Mana Aku Atau sama gini, atau gini. manusia. Ini Gini, manusia diciptakan menurutmu, dari tanah lihat. dengar, diam dulu. Ah, Menurutmu, malaikat surga itu super power atau sangat ajaib? ya sangat ajaib dong. Artinya gini, kau sedang mengakui para malaikat adalah Allah. Enggak loh Gumasak, itu pesuruh Super- Yahweh, pesuruh Allah Elohim, Allah malaikat itu itu, artinya super bukan power. Allah. Gimana sih kau ini? Arti kata Allah atau arti kata Kan udah God, kubaca tadi dalilnya. Itulah pekerjaan malaikat di bumi. Ya, itu tidak ada Jadi malaikat dalilnya, itu tapi adalah- asal dicoba. Kau tadi nggak berdalil, ngoceh-ngoceh aja sih malaikat Gumasak. itu. Macam si Makanya gini, kesetanan itu. Iblis dia itu. malaikat itu adalah sosok yang Allah. Sosok yang Aduh, sangat kau ajaib. inilah. Salah kau itu Gumasak.
Nggak gitu loh. Sosok tahunnya kau artinya sosok yang Allah. Binasa ini manusia. Orang-orang yang sangat ajaib. Pada binasa ini. Jadi kalau kau baca nanti di apa waktu Yakub bergulat dengan malaikat, kan malaikat itu adalah Allah, bukan Yahweh. Artinya gini, malaikat itulah sosok yang Allah, ya sosok yang Allah, bukan Allah tertinggi. Makanya gini, Yahweh disebut Allah Bapa atau Allah tertinggi, pemimpin para Allah. Allah Bapa kan artinya Allah tertinggi. Pemimpin para Allah artinya di surga banyak Allah. Tuhan. Di mana ada ayatnya di surga banyak Allah, Bang Gumasa? Oke, baca sabar ya, sabar. Ya oke ya, sabar. Saya cari. Ini nih ayatnya sebentar. Allah setanmu tuh. Dengarkan ya. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Mana? Aku pun ingin tahu pula aku banyak Allah di surga. Ya. Belum pernah soalnya aku dengar. Masalahnya dari kecil sampai sekarang Ya. baru aku dengar banyak Allah di surga. Berapa? Mazmur 82 ayat 2. 82 ayat 2. Ayat Oke, 1. kita baca ya. Dari ayat 1 sampai 2 gue Ayat masak. 1. Dari ayat 1 sampai 2. Ya, 1 sampai 2. Aku aja yang baca, aku. Oke. Ya. Mazmur. Entah salah mengerti Mazmur ayat ini. 82 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 dulu ya. Iya. Yahweh dalam sidang ilahi. Yahweh berdiri dalam sidang ilahi di antara para. Oh, ini berhala ini. Huruf kecil. Apa kau ini? Dia salah itu. Gimana kau ini, Gumasa? Antara para ilah. Para Ilah. Allah. Makanya Allah. dulu, makanya dengar Gumasa. Satu Tawari 16 ayat 26 di luar dari Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub. Semua itu mamon, setan. Hanya satu, Jadi Yahweh. malaikat juga Mammon. Bukan ya malaikat ya pesuruh Yahweh. Malaikat itu adalah sosok yang ilahi atau juga juga Allah. Ya Allah, jangan pusing makanya aku gini, nengok kau. jangan kalian- Ah, Allah bukan nama, tetapi sosok. Jadi gini, malaikat adalah sosok yang Allah. Oke, ini lagi. Para Allah. Cari para Allah. Dia aduh, benar. Pusing gue. Siapakah seperti engkau di antara para Allah, ya Yahweh? Banyak kali para Allah. Para Allah. banyak Allah di luar sana ya. Di luar dari Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Iblis gini. juga mengatakan dia Allah. Hanya para Allah yang di surga lah yang Kok Allah ada pula para kesulitan. Allah? Satunya Yahweh, Gumasa, bukan banyak. Tuhan tertinggi satu. Aduh. Pemimpin para Tuhan. Aduh. Ulangan 10 ayat 17. Ayo kita baca Jadi lagi Ulangan 10 ayat 17. Kita ikutin aja dulu si Gumasa ini. Ya, Ayo, ya, ya. Ulangan, sudah ulangan. 10 ayat 17. Nih ya. Kita baca 17. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan. Oh iya benar. Tuhan yang benar itu Yahweh yang satu itu sudah memandang bulu ataupun menerima kuat. Yahweh Makanya yang gini, kecil-kecil ini. ada Tuhan begitu tertinggi. maksudnya, Gumasa. Oh ya. Ada Tuhan tertinggi memimpin para Tuhan. Ada polisi tertinggi memimpin para polisi. Sebab Ada Tuhan Allah Allah tertinggi mula. memimpin para Allah Allah. segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Gue masak ini otakmu ada di mana? Yang benar aja. Iya. Otakku sudah tahu di Jadi gini, baca yang benar dengarkan. dan pahami yang benar. Sudah dikuasai oleh
itu? Gini loh, barang siapa tidak mengakui para malaikat surga adalah sosok Allah atau sosok yang sangat ajaib, dia adalah iblis. Sebab hanya iblis yang bisa menantang para malaikat surga. Artinya kau menganggap para malaikat surga tidak sosok yang sangat ajaib, tidak super power. Menganggapnya Allah kami artinya super power malaikat, tapi bukan Allah, bukan Yahweh itu. Allah, bukan kita. Yahweh kan pemimpin para Allah. Yahweh pemimpin para Allah. Pemimpin para malaikat. Gimana ya Yahweh. ajaran kau ini Gumasa? Jadi gini, yang bisa Siapa yang menjadi ngajarkan kau Esa, kayak gini Bang Gumasa? Bang Bibel. Gumasa. Bibel. Dari mana kau tahu Bang Gumasa? kan di sini dijelaskan Ini apa? udah ajaran bacanya lain, apa? Iya, apa- kau mengartikannya pemahamannya lain. Bu. meleset. Meleset sekali. Ini sudah dikuasai oleh setan betul-betul ini. Dengarkan baik-baik. Nah, Aduh. Yeremia 23:18. Nah, Nah, kita baca lagi. Yeremia berapa? Ya, Ayub 15 ayat 8. Ayub 15 ayat 8. Sungguh mati. Ayub, ya, ini dia. Esther, Ayub. Ayub Pak Esra 15 ayat suruh. 8. Bentar ya. Ayub 15 ayat 8. Kita baca. Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apa hubungannya? Musyawarah Allah. Berarti mungkinkah musyawarah dia sendiri? Iya, bersama dengan para malaikatnya itu. Gak ada lagi Allah-Allah yang lain. Karena malaikat itu adalah sosok yang Allah. Aduh, Parah banget itu. Apakah kalian tidak mengakui para malaikat surga sosok yang Allah atau sosok yang sangat ajaib? enggak. Kami tidak mengakui malaikat itu Allah. Enggak. Kami hanya mengakui seperti yang kukatakan tadi, ada dalilnya artinya bahwasanya God. malaikat itu adalah para ibaratnya laskar-laskar Yahweh di surga Ya, dan jadi- akan diutus ke bumi begitu. Kristus. Iya. Artinya Allah di Gimana dalam kau? Bibel artinya dewa. Ya kau punya dia. Gumasak. Gumasak ini Kristen ya? Ya, Kristen dia. Benar Kristen ini? ya. Ya kita nggak setuju benar itu statement-statement Gumasak. Iya, Masa karena Allah kalian sudah banyak? diracuni oleh ajaran iblis. Sekarang ini begini, Gumasak, Ajaran setan. tolong izin sebentar, saya mau bicara dulu sama Gumasak ini. Gumasak coba dulu buka Injil menulis itu Alkitab Bu. Yohanes 1 ayat 1. Ada Alkitab di Yohanes situ 1 ayat Gumasak. 1. Ya, Ya. Sudah? Nah, coba dibaca. ya. Menurut fisika Sudah dibuka? penciptaan semesta. Bukan, biar saya Yohanes membacakan 1 ayat 1 adalah rumus fisika menciptakan semesta. Mabuk tua berarti Pak Gumasak Yohanes ini. 1 ayat 1 adalah semua. Yohanes 1 ayat 1 adalah makanya Aku yang gini. baca. Biar ku baca. Oke, pada mulanya lah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Oke, saya baca secara kognitif ya. Pada mulanya adalah kecerdasan dan pengetahuan Yahweh. Kecerdasan dan Apa pengetahuan ini? itu bersama-sama dengan yang sangat ajaib. Ayat apa itu? Dan itu terjemahan kognitifnya. Ya, itu saya akui. Memang itu benar. Dan Baca saja, Pak. kecerdasan itu adalah sangat ajaib. Makanya ini adalah rumus fisika untuk menciptakan semesta. Oke, gini poinnya yang gampang aja, yang sederhana aja dulu tentang ayat 1 ini. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Iya. Kita mengenal firman itu jadi manusia yang kita sebut dengan Yesus. Ya. Saya Berarti juga adalah firman. Siapa? Saya. Ini Pak Gumasak ini. Berat. Saya juga seorang Allah. Menyesatkan, Berat ya, berat. Saya juga Berat seorang sesatnya, Allah. berat sesatnya. Berat. Saya juga seorang Allah. Jangan kau rusak Kristen. Kenapa itu, gini? Gumasak. Gini kawan, Iya. kenapa kalian memang segini pengetahuannya? Karena kalian tak lulus fisika. Nah, dengar weh, dia juga Allah, dia juga firman. Iya. Nah ini, Udah bisa. inilah yang Nggak bisa namanya dia diajak antikristus diskusi tadi. si Gumasak itu. Itulah. Nggak bisa, nggak bisa. Bukan Bagusnya turun ketawa kau, aku Gumasak. sampai- Jangan berbicara tentang Kristen kau di sini, Gumasak. Rusak Ya, Kristen kamu bikin. Kristen artinya bukan yang menghafal wujud Yesus, tetapi yang menempatkan Yesus sebagai panutan atau guru atau penuntun. Itulah arti kata Tuhan. Bukan Gumasak, menghafal wujud jangan Yesus. bilang banyak Allah, nanti ku pecahin piring ini. Di surga banyak Allah. Betul nih, nanti ku pecahin piring ya. Ini, Pusing kepala aku nengok Kisah Bang Rasul, Gumasak ini. baca-baca Kisah Rasul 8 ayat 6, ayat 5. Ayo, kita baca Kisah lagi. Rasul Kita 8 ikuti ayat dia. 5. Berapa Bang Gumasak? Kisah para Kisah Rasul. Rasul, ya apa? Oh, tar. Kok Kisah Ya, ya. Rasul? Silakan. Ya, nggak apa-apa. Guru fisika. Sabar kita, masih Kristennya dia. Belum dia mengkhianati Mau Yesus. kalian dengarkan? Dia juga mengaku Satu. dirinya firman. Belum dibaptis. Gadis mau kita. Berapa tadi Gumasak? Carlo, sabar. Ini Kristen jadi-jadian ini, Bu. Tapi Bang Untung. Bang Has Marbun, ini si Landi mau bersahadat ini sebentar lagi, gitu. Dia mau meninggalkan 1 Tuhan Korintus Yesus. 8 ayat 5. 1 Korintus 8 ayat 5. 1 Korintus 8 ayat 5. Coba ya. Iya, sama-sama. 8. Baca Kak, bisa? Ada? Ini 1 Korintus. tentang persembahan berhala ayat 5 ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, huruf kecil ya, huruf kecil, baik di surga Gak masalah, maupun itu di masalah bumi. hierarki. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Iyalah, banyak sesembahan-sembahan orang di luar Ya. dari Yahweh itu yang di surga itu. Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Allah macam-macam di mana-mana yang Jadi orang gini. penyembahan lain-lain itu yang Setiap malaikat pasti harus Allah biar bisa mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Yahweh. Kalau malaikat tidak sosok yang Allah, tidak sosok yang sangat ajaib, mustahil malaikat surga mengerjakan yang diperintahkan oleh Yahweh. Allah artinya Ya. sosok yang sangat ajaib, yang super Jadi power. di antara sekian Allah itu, Gumasak, Allah yang mana yang kau sembah? Jadi makanya ada Yahweh lah pemimpin para Allah, pemimpin para Tuhan. Yesus salah seorang Allah dan salah seorang Tuhan. Oke, Yesus itu menurut pemahaman Gumasak siapa? Yesus itu firman apa Iya, tidak? apa? Yesus itu firman yang menjadi manusia atau tidak? Yesus adalah firman menjadi daging. Juga Ya, oke, daging bukan manusia. cuma Ya. Yesus, bukan cuma Yesus yang firman menjadi daging. Apalagi? Hah? Semesta Apa lagi? ini adalah firman menjadi daging, maksudnya menjadi benda padat. Nah, di mana tertulis itu? Hmm? Di mana tertulis itu? Yohanes Ada 1 ayat 14.
Hah? Yohanes 1 Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia, Menjadi dan manusia di situ, diam di bukan antara daging. kita, dan kita telah melihat Itu kemuliaannya. bahasa yaitu Inggrisnya bukan kemuliaan manusia. yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan Artikan dulu itu, Gumasak. firman itu menjadi daging. Ambil bahasa Inggris ya. Karena bukan Yesus, cuma Yesus yang menjadi daging. Ya. Jadi firman itu menjadi daging, ini adalah teori Big Bang. Penciptaan, ini teori penciptaan semesta. Pakai teori Big Bang pula sih Gumasak ini. Iya. Dan cuma Bibel Big Bang dia. yang mencatat begini. Cuma Bibel yang mencatat teori penciptaan itu adalah benda padat berasal dari firman. Benda padat ini yang firman Allah itu kok Artinya gini, susah aku menjelaskan ini ke kalian. Kalian nggak belajar fisika. Aduh, bahaya ini. Jadi di mana tertulis bahwa saya adalah seorang Allah, saya juga seorang Allah. Ya, kamu Allah sudah. Tinggal di mana kau Gumasak? Gak usah lari dulu. Biar kita dalami dulu apamu itu, lingkunganmu, dari mana dapat itu? Masalahnya kau kawan tak lulus kau fisika. Jadi gini, banyak orang Dia a aja yang priori pintar. dengan. Jadi gini, dunia Oh, silakan, ini Bung. diciptakan pakai ilmu fisika, bukan pakai ilmu agama kawan. Jadi Alkitab ini semua ilmu fisika ini? Kejadian Jadi itu? Bibel ini menjadi satu-satunya kitab benar dibuktikan dengan teknologi yang sekarang. Teknologi yang sekarang membuktikan Bibel ini adalah kecerdasan pengetahuan atau firman dari surga. Ya. Ya. Kenapa segala sesuatu yang senyawa adalah Tritunggal? Karena yang menciptakan semesta adalah Yahweh yang Allah Tritunggal. Tritunggal itu apa aja itu? Tritunggal itu apa Yahweh aja? Yahweh adalah sosok yang Allah Tritunggal. Maksudnya Yahweh pemimpin para Allah, dirinya adalah di dalam dirinya ada 3 yang Allah, ada 3 yang sangat ajaib. Apa itu? 1, dia memiliki raga yang Allah, raga yang sangat ajaib. 2, dia memiliki firman atau kecerdasan yang Allah atau yang sangat ajaib. 3, dia memiliki tenaga atau roh yang Allah atau yang sangat ajaib. Jadi ada 3 yang Allah di dalam dirinya sehingga dia mampu menciptakan segala sesuatu. Yang Allah artinya yang sangat ajaib. Bedakan dengan Allah Trinitas. Allah Trinitas adalah 3 oknum yang Allah di dalam maksud memberitakan keselamatan ke dunia. Siapakah 3 yang Allah itu? Bapa di surga yang Allah tertinggi mengutus Yesus yang Allah anak via roh yang Allah. Jadi Allah artinya sangat ajaib. Bapa di surga adalah yang sangat ajaib tertinggi mengutus Yesus yang adalah firman-Nya yang Allah anak yang sangat ajaib tapi lebih rendah dari Bapa bersama-sama dengan roh atau tenaga yang Allah. Yang Allah maksudnya yang sangat ajaib. Jadi bedakan dulu antara Allah Tritunggal dan Allah Trinitas. Ya. Apakah cuma Yahweh, Yesus dan Roh Kudus Allah Trinitas? Tidak. Jadi Allah Trinitas adalah teknologi komunikasi.
Untung laku Kristen jadi sabar-sabar mendengar kau ini Gumasak. Bukan masalahnya kalian sudah sepemikiran dengan Muslim, Tuhan kalian sebiji. Sebab kalau kalian tidak mengakui para pejabat surga adalah Tuhan atau sosok yang sangat mulia, sangat suci, kalian adalah iblis. Sebab hanya para iblis yang tidak mengakui para pejabat surga, sosok yang Tuhan, sosok yang sangat mulia. Jadi kalian menghafal bahwa Tuhan itu wujud, padahal Tuhan itu kan hanya istilah bahwa Yesus adalah istilah artinya sangat suci. Yesus adalah seorang sangat suci, artinya Yesus adalah seorang Tuhan. Arti kata Tuhan adalah sangat suci, sangat mulia, sangat penguasa. Tuhan itu orang ya? Hah? Tuhan itu orang? Bukan cuma orang yang Tuhan. Tapi Tuhan adalah sesuatu yang melekat di dalam sesuatu itu. Sehingga kalau misalnya sesuatu yang sangat mulia, sangat suci, sangat penguasa. Maksudnya sesuatu yang melekat pada sesuatu sehingga menjadi sesuatu, begitu? Jadi gini, kenapa Yesus disebut seorang Tuhan? Karena Yesus adalah seorang yang sangat suci, sangat penguasa, sangat mulia. Kenapa bisa begitu? Karena dia adalah salah seorang pejabat di surga, salah seorang penguasa di surga. Sebab ada banyak pejabat di surga, termasuk malaikat-malaikat surga adalah pejabat yang bertugas di surga. Jadi surga artinya tempat suci. Jadi barang siapa sudah menjabat di surga, maka dia adalah suatu sosok yang sangat-sangat penguasa. Ada dalilnya atau tidak begitu loh? Sebab barang siapa yang datang dari surga, dia di atas segalanya. Yang di atas segalanya disebut sangat penguasa. Jadi serendah-rendahnya jabatan di surga, pasti lebih tinggi kekuasaannya dibanding dengan pejabat-pejabat dunia. Maka setiap pejabat surga adalah termasuk Tuhan, sangat-sangat penguasa, sangat-sangat mulia. Gitu. Ya, jadi kalau kalian nggak termasuk golongan pengikut iblis, kalian harus mengakui para malaikat juga adalah sosok yang Tuhan, sosok yang mulia. Baca Kisah Rasul 10:4. Kisah Rasul 10:4. Ya. Ini Gumasa ini dipelihara kali sama Bang Loading ini. Dijaganya Gak usah ya. Aku nggak pernah minta apapun. Tapi cuma apologi Muslim lah yang mengakui saya seorang profesor. Si Gumasa ini kayaknya kayak saksi Jehovah ya. Ya, saksi Jehovah ini. Iya, saksi Iya. Jehovah dari tadi saya dengar. Jadi Iya, gini, saksi saksi Jehovah. Jehovah dan Oneness dan JO 100% antikristus. Sebab saksi Jehovah tidak mengaku Yesus adalah seorang Allah. Ini yang gerejanya di hari Sabtu ini. Kayaknya. Izin dulu Gumasa. Gerejanya di mana? Gereja apa? KBP. AKBP. Saya mulai dari Nah, lahir saya ada AKBP nggak pernah Aku dengar AKBP pengajaran nggak ada seperti kayak ini. gitu pelajarannya. AKBP. ada dajak Kalau loh Gumasa. kita mendengarkan dari pendeta tidak ada narasinya begitu. Udah. Dari mana dapat? Sebab pendeta dan kalian menghafal wujud Yesus adalah Tuhan. Itu ajaran iblis. Sebab yang menyelamatkan itu adalah memposisikan Yesus sebagai junjungan, sebagai yang sangat mulia, sebagai yang penuntun. Itulah arti Tuhan. Bukan menghafal Yesus wujudnya Tuhan. Sebab ajaran iblis lah yang kalian anut. Makanya waktu orang, ya masa Tuhan menjadi manusia? Kan error.
Sebab sifat tidak mungkin menjadi wujud. Dengar kalian dulu ini. Trinitas aja saya sudah bingung. Apalagi menurut Gumasak lebih bingung juga, bisa gila. Jadi kalau saya. kalian hafal wujud Yesus adalah Tuhan, itu kalian sedang di dalam cengkeraman Ada iblis. Gumasak. Allah itu ada, tadi kau sendiri yang bilang Allah itu ada 3 kepribadian. Keilahian. Allah itu punya keilahian, punya firman, Lebih sesak lagi kau. dan juga punya roh. Ada 3 kepribadian. Satu kepribadian Allah itu firman. Firman itu yang menjadi manusia itu. Siapa nama sama penciptamu, coba? Siapa pemimpin para pencipta menurutmu? Aduh, yang ilahi itu, keilahian Allah itu. Asal bunyi kau keilahian, kealahan. Gini aja, Baru buang kata Allah itu, buang. Gak ada gunanya itu kata Allah itu kalau gitu. Coba ganti ini kata Allah orang- dengan dewa. Kau punya dewa itu. Hanya para dewa lah yang mampu melakukan mujizat. Aduh, ini orang iblis saya kasih turun saja. Jangan pernah dengarkan Gumasak ya, nanti kalian sesat. Masa dibilang buang kata Dewa Allah? artinya sosok yang sangat ajaib. Sosok Ini yang orang super iblis power. itu, dia sudah dikuasai oleh iblis. Jadi Allah Udah lari kau ini Gumasak. Allah di dalam Bible terjemahannya God. God artinya ilah. Artinya theos, artinya Elohim. Artinya sangat ajaib. Jadi hanya sosok yang sangat ajaib lah mampu melakukan keajaiban-keajaiban. Jadi jangan langsung, karena kalian memahami seperti memang alif lam ha bukan Allah yang di Bible. Sebab alif lam ha tidak mampu beranak. Yahweh di dalam mencipta segala sesuatu harus beranak. Ya, paham itu. Alif lam ha bukan Allah yang di Bible. Adam yang di Bible tidak pernah mengenal alif lam ha. Musa yang di Bible tidak pernah mengenal alif lam ha. Tuhan Yesus tidak pernah mengenal alif lam ha. Ini orang Sebab ini sudah alif lam ha tidak bertahta di surga. Jadi bapaknya Yesus yang sang maha pencipta, itulah yang disebut dengan Allah Bapa atau Allah tertinggi. Sebab arti kata Bapa lah tertinggi. Jadi ada banyak Allah, makanya ada istilah Bapa. Ya, Allah Bapa artinya Allah tertinggi yang memimpin para Allah. Ya, dari istilahnya aja. Kenapa adalah Bapa? Karena ada Allah di luar daripada Bapa. Bukan cuma Allah doang. Allah Bapa artinya Allah tertinggi. Kenapa ada Allah tertinggi? Karena ada banyak Allah di bawahnya. Kenapa ada polisi tertinggi? Karena ada banyak polisi di bawahnya. Itu. Bapak Gumasak. Bagi yang sudah pusing boleh turun ya, atau boleh naik ambulan itu sebentar. Jadi Bapak karena Gumasak, ini menjelang kalau- jam Kalau di 12. Papua ini orang sudah potong deh leher malam-malam ini. Nggak ketolong lagi Ya. si Gumasak. Sudah dicincang. Awas kau di demo sama pendeta-pendeta ya Gumasak. Awas kau di demo sama pendeta-pendeta. Dikumpulkan semua Bukan pendeta tapi Seang kalau di Papua Kasaraya. itu sudah dicincang halus-halus dia. Dikumpulkan ustadz-ustadz seangkasa raya. Saya pastikan barang siapa yang tidak setuju dengan pendapatku, antikristus. Kau yang Ya, kau itu sebab- iblis itu. Ya, antikristus adalah orang-orang yang tidak menempatkan Yesus sebagai guru di dalam dirinya. Sebab arti Tuhan di dalam Bible itu guru. Tuhan artinya guru. Guru yang suci. Ya, bukan menghafal wujud Yesus adalah Tuhan. Barang siapa yang menghafal wujud Yesus adalah Tuhan, itu sedang di dalam kungkungan iblis. Dan gak ada gunanya kau menghafal wujud Yesus adalah Tuhan. Gak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kau ke surga adalah kau
tetapkan Yesus itu sebagai gurumu, sebagai pengajarmu, sebagai penuntunmu. Itulah kata Tuhan. Ya, gitu. Jangan kau bangga sebagai Kristen menghafal wujud Yesus adalah Tuhan. Tak selamat kau. Yang menyelamatkan itu adalah tetapkan Yesus penjurumu, pengajarmu, penuntunmu. Itulah arti kata Tuhan. Makanya hanya Kristen yang bertuhan kepada Yesus. Lihat, tidak ada iblis dan umat iblis yang memilih Yesus sebagai junjungan atau pemimpin ke surga. Itu. Dan tidak ada hewan yang mengakui Yesus adalah seorang Allah. Bu Masa, berarti si Loding ini iblis, nggak percaya dia Yesus Tuhan. Barang siapa yang tidak percaya Yesus adalah, yang tidak memilih Yesus sebagai penuntunnya ke surga, dia antikristus. Antikristus adalah umat iblis. Gitu ya. Karena ini udah jam 12, saya harus komitmen dengan waktu. Permisi, selamat. Tuhan Yesus menuntun kita ke surga. Bicara ngawur. Bagaimana pendapat para saudara-saudari? Apakah yang dikatakan oleh Gumasak tadi sah? Tidak sah. Oke, tidak Ini- sah ya, karena memang ini si tidak ada Gumasak yang ini sering mengesahkan itu, naik hanya seperti dirinya ini ya? sendiri. Dia dirinya sendiri yang mensahkan. Kalau bagi kita tidak sah itu namanya. Masa ada banyak Allah, guys? Ya, sah di dalam kesesatan. Ya, sah dalam kesesatan. Nah, coba ya oke, coba bagaimana kita lanjut, bagaimana dengan kasusnya siapa ini? Lendi ini. Bisa mungkin ini Pak Hamzah sama Bunda Yostiana, salam kenal ya. Ya, salam kenal. Ya, bagaimana? Jadi ini ada satu, saya punya jemaat ini yang imannya sudah goyang ini, makanya dia mau memeluk agama Islam. Sebelum saya syahadatkan mungkin ada apa? Ada nasihat-nasihat buat beliau agar tetap masih di dalam lindungan Yesus Kristus. Silakan. Begini Pak, kalau menurut saya ya, kalau dia mau bersahadat itu kepribadiannya dia sendiri begitu. Kepribadiannya dia merasa di mana dia merasa bahagia. Nah itu biarkan saja. Karena orang yang percaya Tuhan Yesus itu tidak gampang. Ya, yang mau Tuhan percaya Yesus. mau percaya Tuhan Yesus itu tidak gampang. Jadi kalau Tapi memang begini dia Bu, mau yang- Ibu Yofia, izin ya sebentar Pak Hamzah sama Bu Darni ya, nanti ditambah sedikit kita ngobrol-ngobrol santai. Ibu Yofia mengatakan bahwa Tuhan Yesus. Ada beberapa ayat di dalam dari Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42, itu mengatakan Yesus utusan Tuhan. Coba Ibu Yofina coba baca Yohanes 11:42. Tunggu, Yohanes 11 ayat 42. Ya, apa bunyinya di situ? Tunggu ya Pak. Iya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Yohanes 11:42 Bu. Yohanes 11:42. Tunggu ya. Ini saya baca 14-nya. Iya, 14. Tadi 14. Maria ialah perempuan yang pernah. Yohanes Bu, Yohanes 11:42. Ini Yohanes. Bukan. Yohanes Tadi yang saya baca pertama itu Yohanes 14 ayat 2 itu. Yohanes 11 11. ayat 42. Ya, Bang. 11. Yohanes Tadi 11.
pertama baca itu ayat 14-nya. Sekarang ini yang saya mau baca itu yang tadi Maria ini ayat 11 ya, Yohanes 11 ayat 2 ini. Maria 42. ialah 11 ayat 42. 42 Pak, maaf. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pasti coba ditanya Bu si Darli Lodi, sabar ya. kenapa Yesus Iya, iya. mengutus? Iya, Aku kan dari tadi udah Bu Darli. ngomong. Ini Sekarang ini Bang kita Marbon. iya, ini kita masing-masing pemahamannya. Yohanes 11:42 dikatakan, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi orang banyak ini, kata Yesus, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di ayat itu menurut Ibu Yovina ini, Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Begini Pak, itu menurut saya ya, kalau menurut saya kenapa dibilang Yesus utusan Tuhan? Karena apa? Yesus itu adalah firman-Nya Allah itu. Iya. Ya, firman-Nya Allah itu dia diutus. Maksudnya itu firman-Nya Allah, kepribadian Allah itu. Kepribadian Allah itu dia datang ke dunia untuk apa? Bagaimana ya, untuk apa kasih kalau bahasa sehari-hari ya, bahasa sehari-hari itu kasih pemahaman, kasih pemahaman setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita itu, begitu. Nah, betul sekali, betul pemahaman Ibu itu betul sekali, betul sekali. Karena tidak ada seorang yang bisa kenal kepada Bapa tanpa melalui Yesus, benar tidak? Iya benar. Sepakat kan? Karena Allah itu tidak terlihat. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Sepakat? Iya. Ya, bagaimana agar kita manusia ini bisa percaya kalau Allah Bapa itu ada? Maka satu-satunya Allah Bapa mengutus utusannya ke dunia. Sehingga di Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Yohanes 3:34. Siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Iya, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaannya, Bapa ini siapa menurut Yesus? Ibu baca Lukas 4 nomor 8. Menurut Yesus Allah Bapa itu siapa? Atau Yohanes 11 apa? Atau Matius 11:25. Menurut Yesus Bapa itu siapa sih? Menurut Lukas Yesus 4, ini. ayat berapa? Lukas tadi yang pertama dulu, Lukas 4 Lukas ayat berapa? 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengatakan berarti Tuhan Bapa itu siapa? Yesus mengatakan sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan kepadanya Allah saja kamu harus berbakti. Menyembah sebagai apa? Tuhan Allah Bapa. Matius 11:25. Coba Ibu baca. Bapak tidak, ini saya menjelaskan yang tadi Bapak jelaskan dulu. Iya, Ini sekalian pencobaan Matius di padang 11:25. Matius 11:25 Ibu baca baru Ibu jelaskan. Itu Ibu punya hak menjelaskan. Enggak, ini maksudnya ini dulu. Ini kan pencobaan di padang gurun. Itu iblis mencobai Yesus. Iblis mencobai Yesus, maka daripada itu Yesus berkata hal seperti itu kepada iblis itu. Iblis harus menyembah kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu siapa? Yesus itu. Karena Yesus itu
Ya betul Bu, betul Bu. Ya, Karena yang kan dicobai ini kan hanya dia- Yesus. Kita harus tahu dia punya ini apa perikopnya dulu, Pak. Jangan asal kita berbicara, tetapi kita berbicara tentang perikopnya dulu. Coba baca Lukas 4 nomor 8 ulang. Di padang gurun. Coba baca Lukas 4 nomor 8 ulang. Ini perikopnya ya, Pak. Pencobaan di padang gurun. Ini perikopnya. Kita baca perikopnya Ya, coba dulu. baca. Baru. Nah, ini, Ya. tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, ayat yang ketujuhnya, ayat yang ketujuh dulu. Tujuh dulu. Jadi jikalau engkau menyembah Aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Itu kata iblis ya. Baru kata Yesusnya, tetapi Yesus berkata kepadanya, aku ada tertulis Sabar. engkau harus Pelan-pelan, Bu. menyembah Bu, pelan-pelan. Tuhan Iya, Allahmu pelan-pelan. dan hanya kepada Dia Iya. saja engkau berbakti. Iya. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya, saya pelan-pelan. Lukas ini. 4, ya oke. Lukas 4 nomor 8 ini adalah perkataan Yesus. Sepakat kita? Iya, memang sepakat. Oke, iya, oke baik. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Ini Yesus berkata kepadanya, itu kan iblis kan? Yesus berkata kepada iblis nih. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia dan hanya kepada Dia sajalah. Dia sajalah engkau harus berbakti. Dia saja itu siapa? Dia itu siapa? Bapak, itu Yesus berbicara tentang dirinya sendiri karena dia ada di dunia. Dia berbicara tentang dirinya sendiri begitu. Karena Coba. iblis mencobai dia ini. Iblis mencobai Iya. dia ini. Ini kan bunyinya begini, Bu. Bunyinya begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia itu siapa? Bapak harus mengerti tentang ada tiga kepribadian Allah ya, Pak. Tadi kan saya sudah berbicara tentang Iya, silakan. Tuhan Allah Silakan. menciptakan Itu hak kita. Anda. Ada tiga kepribadian itu. Firman itu yang jadi manusia itu Yesus, punya roh dan juga keilahian. Ada tiga kepribadian ini satu. Firman yang Itu menjadi Allah apa itu tadi, Bu? sendiri. Firman yang menjadi apa? Firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Oke, baik. Oke, firman menjadi manusia, baik. Berarti bukan Tuhan Dia. Bapak dengar. Iya. Bang, dengar baik, dengar baik. Iya. Dengar. Ini saya Iya. mau bertanya sama Abang. Abang manusia bukan? Manusia. Ya, manusia. Allah itu keilahian. Nah, Abang manusia. Abang punya roh tidak? Punya. Nah, Abang punya jiwa tidak? Punya. Ya itu. Abang punya, tapi satu tidak? Satu. Satu tubuh atau tidak? Satu tidak? Iya, satu tubuh. Ya, satu. Ya, Allah pun seperti itu. Allah punya firman, Allah punya roh, Allah punya keilahian. Satu tidak? Iya. Ya, satu. Satu. Ya, firman itu sudah ada di dunia. Firman itu sudah turun ke dunia. Dia satu atau tidak dengan Allah? Sabar. Ya, ada satu kesatuan dengan Allah tidak? Iya, sabar. Berarti ibu tadi mengatakan saya punya tubuh, saya punya jiwa, saya punya roh. Kan? Ya. Sama tidak? Berarti Allah juga begitu. Allah punya firman, Allah punya roh. Benar kan? Ya. Benar sekali. Oke, berarti Anda mengumpamakan Allah itu seperti saya manusia begitu kan? Ya, karena begini, Bang. Karena Allah menciptakan Allah di dalam kejadian itu. Iya, Allah sabar. berfirman, Iya, sabar. marilah sabar. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Iya. kita. Seperti Iya, itu. sabar. Coba Ibu baca Yesaya 46 nomor 5.
Titip layar teman-temannya. Sambil share-share. Jangan lupa love orange, dibantu dulu. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai Astagfirullah. terbenamnya bahwa Yesaya, tidak ada Bu. yang lain di luar aku. Yesaya 46 nomor 5 yang ibu baca itu ye kamu, bukan Yesaya. Yesaya 46 nomor 5 atau ayat yang kelima. Yesaya. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Sabar. Oke. Sabar. Tunggu dulu. Di Tunggu Yesaya. dulu, Pak. Saya tunggu dulu. Ini kita baca, jangan kita asalin tapi kita baca perikopnya dulu, Pak. Oh, Para dewa Babel tidak berdaya. Harus baca Iya. ini perikopnya, Bapak. Kita tidak bisa ambil baca langsung di ininya. Langsung jangan ambil simpel-simpelnya. Harus baca Oh, punya ini bagus ini, ininya. bagus pencerahan ibu bagus, betul saya sepakat Bu. Berarti ini saya dapat ilmu baru Bu. Ini saya dapat ilmu baru dari ibu. Berarti sebelum kita membaca isi firman Tuhan, berarti kita membaca perikopnya dulu begitu, biar kita paham Perikopnya ya. dulu. Ini dari mana asalnya begitu? Betul sekali. Kalau begitu Bu, nah di sini yang menjadi tanda tanya kepada saya ketika di dalam hati saya itu, di perikop yang Matius 12:15 itu bagaimana penjelasan ibu kepada saya itu? Matius berapa, Pak? Matius 12:15 kalau di buku yang B dia punya perikop itu. Coba ibu baca 12. ayat 15. Matius 12 ayat 15 ya. Perikopnya yang B kalau di buku. Maksudnya ayat 15 ya? Iya, baca perikopnya yang B tuh. Apa bunyinya? Tetapi Yesus dia punya perikopnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sahabat. Itu yang A, yang B, yang B. Itu maksud saya begini, Pak. Ini dia Baca dulu perikop yang B. Perikop Matius 12:15 yang B, yang B. Oh ya, B. Maksud mereka lalu Kan baca perikopnya, ibu tidak baca banyak perikopnya. orang mengikuti Yesus. Coba Bu Darni baca yang B. Perikopnya yang B. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia Dia punya menyembuhkan mereka perikop. semuanya. Dia punya judul, kata ibu tadi harus baca judulnya dulu. Matius 12:15 Oh, yang B. Yesus Di atas, Pak. hamba Tuhan. Nah, ibu coba baca yang B, apa bunyinya? Sabar Bu Darni. bukan masalah ini, bukan masalah ini. Perikopnya ada. Tadi ibu bilang mesti baca masalah perikop, sekarang tidak mau. Bagaimana ibu ini Bu masalah Darni? ini saya baca perikopnya ini. Yesus bukan orang pada hari Sahabat. Itu yang di atasnya, Pak. Bukan di Yang di bawah yang B. Hari Sahabat, bukan hari Sahabat. Apa salah paham? Iya, yang B ibu, perikop yang B kan saya bilang yang B kan ada dua perikop situ. Perikop Matius 12:15A sama 12:15B kalau di buku. Coba baca yang B. Bapak, maksud saya kalau perikop itu maksudnya dia punya perikop yang bukan masalah Aduh, ibu juga baca takut ayat ibu B-nya. ini. Ya sudah. Coba bacalah. 15B-nya bukan masalah itu. Oh iya sudah baca isinya saja. Baca sampai ke 18. Saya mau dengar dulu. 18. Maksudnya ini Bapak, maksudnya ini Bang, maksudnya Abang begini, Abang dengar dulu. Kan kita Iya. harus kalau kita sekarang Abang bilang Matius 12 ayat 15A dan B. Nah, itu dia punya perikop di atasnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sahabat. Kalau ayat 18 ke bawah ini, itu perikopnya Yesus hamba Tuhan, itu di bawahnya. Iya, betul sekali. Sabar, pelan-pelan Bu ya. Pelan-pelan. Ini pelan-pelan kita Bu.
Yosefina hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Yosefina? Dengar Pak, saya ini berbicara tentang berbicara firman Tuhan. Kita tidak bisa mencocokkan dengan firman Tuhan ya. Ini kita berbicara firman Tuhan, tidak bisa mencocokkan dengan kita punya kepribadian manusia. Karena kita manusia ini terbatas. Ini firman Allah. Bapak tadi suruh saya baca, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memalumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke, hambaku itu siapa, Bu? Dengar ya, arti hamba itu Yesus. Awalnya Yesus itu tukang kayu. Saya tidak tanya Yesus tukang kayu, Bu. Ya Allah ya Rabbi. Dari awal kita berbicara tentang kepribadian Yesus itu, tapi Yesus bukan manusia. Begini biasa. Bu, Ibu dengar saya Bu. Yang saya tanyakan bukan saya tanya Ibu Yesus itu tukang apa? Tukang besi atau tukang kayu? Bukan. Yang saya Maksud tanyakan di saya, situ, hambaku itu siapa? Hambaku itu. Maksudnya saya mau jelaskan, saya mau menjelaskan. Oh iya, silakan. Susah juga ya. Tunggu ya, Yesus hamba Tuhan. Yesus itu awal pertama dia tukang kayu. Dari situ ke sana hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya begini. Yesus itu dijadikan Allah memang mengutus Allah mengutus dirinya, kepribadian ke dunia. Maksudnya Allah datang ke dunia, Allah sendiri datang ke dunia. Allah sendiri datang ke dunia, tapi kita manusia adalah keterbatasan manusia. Mata kita adalah mata yang berdosa. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Makanya kita tidak tahu kemuliaan Allah itu. Allah tidak bisa berbicara langsung bahwa ini kepribadian saya yang datang ke dunia. Tidak bisa seperti itu, karena kepribadian Allah berbicara, saya yang sendiri datang ke dunia. Manusia tidak akan percaya kepadanya. Maka dari itu mereka menjualnya seperti itu. Jadi kalau kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan tuh, kita mempelajari dulu kejadian. Kita mempelajari kejadian dulu, baru itu tidak bisa ambil satu-satu ayat begitu. Harus mempelajari itu menyeluruh begitu. Kalau satu-satu ya kita pusing begitu. Kalau kita berarti dari kejadian dulu. Kalau mau mempelajari firman Tuhan, jangan ambil ayat satu-satu. Harus Oke, juga berarti dari kejadian dulu, Bu. Ya, kejadian dulu. Kejadian dan Oke, juga baik. ambil baca dulu Sabar. ke perikop-perikopnya. Oke, baik, sabar. Oke, baik. Izinkan 1 menit saja. Ya, izinkan 1 menit saja, Bu Darni, saya sama Bu Yovina, habis saya sama Bu Darni ya. Bu Darni sudah tunggu dari tadi. Kan Bu Sofina hilang kan, Bu Darni? Gara-gara Bu Darni dia hilang kan? Kenapa dia Tidak turun? diturunkan. Hilang dia. Hilang.